Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yusma Hendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose, lebih dekat lebih santai. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas topik mengenai Hari Kesehatan Nasional yang jatuh tepat diperingati tanggal 12 November. Hari Kesehatan Nasional pada tahun ini, pemerintah Republik Indonesia mengusung tema tentang Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku. Namun, kita tidak hanya membahas tema tersebut saja, akan tetapi kita juga akan menyinggung mengenai pelayanan kesehatan di Kota Pekalongan. Nah, sudah hadir tentunya di tengah-tengah kita semuanya narasumber yang berkompeten di bidangnya. Langsung saja kita sapa pemirsa. Yang pertama, ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, ada Dr. Slamet Budianto, SKM MKes. Assalamualaikum Pak Budi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Mas Aziz dan para pemirsa Batik TV yang berbahagia. Yes. Sehat ya Pak Budi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Walaupun Pak Budi ini sibuk, tapi menyempatkan waktunya untuk bisa sharing sama kita dan juga masyarakat Kota Pekalongan yang ada di rumah ya Pak Budi. Habis meeting loh, Zoom meeting sama Pak Gubernur ya. Tapi disempatin untuk bisa datang ke sini tentunya. Nah, narasumber kita tidak hanya satu saja pemirsa, karena kita juga sudah kedatangan dari Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kota Pekalongan. Langsung saja kita sapa, ada Dr. Sony Tito N. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dokter? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, ini di samping Aziz orang-orang hebat semuanya ya pemirsa ya. Dokter dan juga dokter tentunya. Karena kita juga hari ini memperingati tepat sekali Hari Kesehatan Nasional yang dimana tentunya berharap Indonesia bisa bangkit, tidak hanya humannya ataupun masyarakatnya saja, tapi ekonominya juga bangkit after dari COVID-19 walaupun sepenuhnya belum selesai gitu ya Pak. Oke, membahas mengenai topik untuk hari ini untuk Pak Budi sama Pak Tito ya. Tentunya Pak Sony, kita membahas Hari Kesehatan Nasional. Saya ke Pak Budi terlebih dahulu. Apa tanggapan Bapak mengenai peringatan Hari Kesehatan Nasional pada tahun ini yang mengusung tema Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku? Silakan. Ya, ini Mas Aziz, bahwa Hari Kesehatan Nasional pada tahun 2021 ini merupakan HKN yang ke-57 ya. Sudah 57 tahun diperingati untuk Hari Kesehatan Nasional ini, dan tema yang diusung adalah Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku ya. Menurut saya tema ini sangat tepat ya, di mana ini semua merupakan harapan kita ya. Di tahun 2021 ini kita harus bangkit dari keterpurukan yang namanya baik itu dari derajat kesehatan kita yang turun karena memang pandemi COVID ini melanda di hampir seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dan terlebih-lebih juga sampai di daerah di Kota Pekalongan ya. Dengan adanya pandemi COVID ini, status derajat kesehatan kita banyak yang turun ya. Disebabkan karena memang berbagai keterbatasan ini. Bagaimana banyak yang masyarakat di PHK ya, jadi perusahaan-perusahaan pada gulung tikar. Terutama perilaku hidup bersih dan sehat kita itu menjadi berkurang karena keterbatasan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan menjadi tidak dilakukan. Betul. Jadi, contohnya kita bisa kalau dulu dengan bebas melakukan pemantauan pemeriksaan kesehatan, karena ada pandemi COVID, orang takut untuk memeriksakan kesehatannya, orang lebih cenderung dia tinggal di rumah, saya malah takut kalau mau ke pelayanan kesehatan, takut ketularan dan sebagainya, sehingga mereka pemantauan kesehatannya itu menjadi tidak terhambat ya, gitu. Sehingga oleh karena itu tema sekarang ini kan kita lagi alhamdulillah kondisinya ini kondisi COVID sudah membaik. Ya, artinya meskipun pemerintah belum memberikan statement bahwa kita keluar dari pandemi COVID, aman dari COVID, tetapi kondisi kita sudah relatif terkendali. Lah, ini momen yang tepat bagaimana kita supaya memanfaatkan momen ini untuk lebih memberikan dorongan lagi, terutama di dalam prokes dan sebagainya, supaya kita ini benar-benar bisa segera keluar dari
pandemi COVID, sehat kembali Indonesia, negeri kita, dan juga dampaknya tentunya adalah perekonomian ini akan jalan lagi. Karena selama ini di tahun 2020 terutama 2021 ini juga pertumbuhan ekonomi kan terkontraksi sangat ini ya, sehingga lamban bisa gitu sampai minus gitu ya di beberapa daerah gitu. Indonesia di Kota Pekalongan alhamdulillah masih bisa lebih baik, dan harapannya ketika masyarakat ini sehat ya, COVID sudah tidak ada lagi, misalnya tidak menjadi pandemi lagi, maka perekonomian tentunya akan bisa tumbuh membaik kembali. ya. Jadi kalau menurut Pak Budi sendiri memang tepat sekali untuk mengusung tema HKN tahun 2021 ke 57 ini adalah ini gitu ya. Karena waktunya sangat tepat sekali untuk bisa bangkit, entah itu masyarakatnya, entah itu ekonominya juga ya Pak Budi ya. Nah, kalau berbicara mengenai HKN tahun ini, saya ke Pak Tito ya, perwakilan dari BPJS Kota Pekalongan, menanggapi dari tema yang diusung oleh pemerintah pusat. Gimana tanggapan dari Pak Tito? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan HKN pada tahun ini, seperti tadi Pak Budi sampaikan, ini yang ke-57 gitu. Jadi sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku. Jadi kalau dari kami, ini pas sesuai dengan pada saat era COVID ini, kami gencar-gencarnya melakukan digitalisasi pelayanan, sehingga harapannya ini semakin mempermudah bagi peserta, baik ketika mereka akan melakukan akses kepada fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun di rujukan. Juga terkait hal-hal terkait administrasi kepesertaan. Mereka tidak perlu khawatir ketika harus mendaftarkan keluarganya yang memang belum memiliki BPJS Kesehatan. Ini kami sudah melakukan digitalisasi, simplifikasi dalam hal pendaftaran peserta. Selain itu kami juga melakukan penyederhanaan dalam hal akses kepada fasilitas kesehatan yang sebenarnya masyarakat sudah bisa mengakses dari tangan mereka. Karena kan sebagian besar sekarang masyarakat sudah punya HP. Betul, kemajuan teknologi juga tentunya kemajuan sosial media juga ya, memanfaatkan itu tentunya. Jadi harapannya itu nanti memudahkan mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi khawatir berlama-lama di rumah sakit atau berlama-lama di puskesmas. Itu. Jadi dari rumah mereka sudah bisa akses untuk mereka bagaimana mereka merencanakan kesehatan mereka, baik secara preventif maupun pada saat mereka membutuhkan layanan kesehatan. Itu. Oke ya, kalau perspektif dari BPJS memang akan mempermudah gitu ya, dengan adanya kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Saya ke Pak Budi lagi nih, dengan mengusung tema Sehat Negeriku Tumbuh Indonesiaku, peringatan HKN tahun ini, adakah makna dari tema yang diusung oleh pemerintah pusat untuk sudut pandangnya dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan gitu Pak Budi? Menurut saya ini ya, makna yang terkandung dari tema Sehat Negeriku dan Tumbuh Indonesiaku ini adalah memberikan kesadaran bagi kita bersama bahwa sehat itu menjadi sesuatu yang penting ya. Penting, gitu, sangat penting ya. Jadi kalau misalnya kita tidak sehat, maka kita tidak bisa apa-apa. Beraktivitas. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah sadar bahwa kesehatan itu penting, maka perilaku kita harus juga segera menunjukkan bahwa sama pemahaman bahwa kalau itu penting, maka perilakunya juga harus mendukung gitu. Nah, saat ini kita itu kalau untuk keluar dari pandemi COVID misalnya ya, kita itu seperti apa yang kita lakukan? Ya, kita harus bersama-sama bersinergi, semua stakeholders antara masyarakat, pemerintah, swasta, akademisi dan sebagainya, itu harus bersama-sama berjuang untuk mengatasi masalah ini supaya kita segera menjadi sehat kembali. Nah, kemarin kita sempat banyak ya kasus COVID itu meninggal dan sebagainya karena kita belum memiliki imunitas yang baik gitu ya. Nah, dengan adanya vaksinasi COVID ini, harapan kita, ayo masyarakat ini segera kita bersama-sama keluar dari pandemi COVID ini dengan ya minimal perilakunya adalah mau protokol kesehatan, mau divaksin dan lain-lain gitu. Ya, jadi
harapannya seperti itu supaya kita itu bisa segera tumbuh perekonomiannya. Gitu. Betul ya, ini pesan yang tersirat sekali ataupun langsung bahkan nggak tersirat ya Pak Budi ya, langsung untuk masyarakat Kota Pekalongan. Ya paling tidak memang kita harus mendukung ya Pak Budi ya, paling tidak kita menerapkan protokol kesehatan, kemudian mengikuti anjuran untuk mengikuti vaksin karena stigma masyarakat sekarang pun masih banyak ya yang takut untuk divaksin. Pada kenyataannya masyarakat yang sudah divaksin pun nggak kenapa-kenapa ya Pak Budi ya. Alhamdulillah kayak kita ya. Nyatanya hari ini masih sehat, kemudian juga malah daya tahan tubuh kita akan virus tersebut malah kebal gitu ya Pak Budi ibaratnya. Apabila imun kita juga baik. Nah saya kembali ke BPJS ataupun ke Pak Sony. Kalau dari pihak BPJS sendiri nih memaknai dari tema Hari Kesehatan Nasional tahun ini seperti apa? Silakan. Kalau terkait dengan tema atau makna dari HKN ini, kami dari dulu selalu mendukung penuh terkait dengan program dari Kementerian Kesehatan ini, baik dari Dinas Kesehatan. Secara khusus ketika kami menjalani HKN di sini adalah kami selalu mengutamakan promotif dan preventif dari para peserta. Hal ini adalah awareness dari peserta untuk mengetahui seperti apa kondisi mereka saat ini. Nah, kami selalu menyampaikan kepada masyarakat, terutama di sini kami juga mengakomodir terkait dengan screening kesehatan. Ini dalam rangka untuk bagaimana peserta ini mereka menyadari apakah ada yang bermasalah dari tubuh mereka, dari sisi kesehatan mereka. Apakah mereka memang, jadi tidak hanya kami ini memberikan jaminan terkait dengan pelayanan kesehatan ketika peserta sakit, namun juga ketika peserta sehat. Gitu. Jadi ketika peserta sehat pun mereka masih bisa memanfaatkan layanan yang ada di BPJS Kesehatan, baik itu melalui screening kesehatan, baik itu melalui aplikasi, kemudian juga melalui akses di fasilitas kesehatan yang mereka peserta terdaftar. Betul. Itu terkadang yang sering dilupakan sama peserta ya Pak Sony ya, bahwa kartu BPJS ya bisa digunakan hanya ketika sakit saja. Namun ketika pas sehat juga sebenarnya harus dicek up karena kontrol kesehatan itu harus dilakukan secara rutin ya, minimal 3 bulan sekali dan lain sebagainya ya. Oke, nah kita ke Pak Budi kembali. Berbicara mengenai tema ataupun topik HKN tahun ini, yaitu Sehat Negeriku Tumbuh Indonesiaku. Kalau menurut dari sudut pandang Dinas Kesehatan sendiri bisa nggak sih Pak itu diterapkan di Kota Pekalongan gitu, agar masyarakatnya bisa sehat, kemudian perekonomian di Kota Pekalongan bisa semakin bangkit gitu ya. Bukan pasca ya, COVID yang sudah mendingan ini di kondisi COVID, silakan. Saya kira ini sangat applicable ya. Jadi kita sudah menyadari bersama bahwa ketika kondisi kita ini sudah membaik ya, tapi belum keluar ya, tapi masih membaik dalam hal ini COVID kita itu sudah bisa dikendalikan ya. Sekarang masyarakat sudah merasakan ya bahwa kita sudah bisa beraktivitas dengan lebih leluasa, dan di situ saat ini kita juga merasakan bahwa perekonomian masyarakat juga sudah kita merasakan lebih baik lagi gitu. Ya, jadi intinya bahwa ketika kita ini bersama-sama ya berusaha keluar dari pandemi Covid ini, maka kita sudah sadar bahwa ekonomi akan tumbuh. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan kesadaran masyarakat untuk bisa segera keluar dari pandemi Covid ini dengan cara itu tadi, bagaimana menerapkan 3M yang lebih dikenal dengan istilah protokol kesehatan ya. Kemudian vaksinasi. Kita masih punya banyak PR mengenai vaksinasi meskipun capaian kita sudah mencapai 76,7% untuk yang umum dosis 1, tapi lansia kita masih banyak PR karena kita masih sekitar 48% ya. Jadi ini harapannya sangat kita tingkatkan untuk capaiannya. Oke ya, semoga dengan nanti berjalannya ataupun pemberitahuan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ataupun pihak-pihak terkait semoga bisa tercapai gitu ya Pak Budi ya. Oke Pak Budi dan Pak Sony, nanti kita lanjutin lagi tentunya obrolan kita untuk topik edisi hari ini, yaitu dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional pada tahun 2021. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai.
Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami, masih di program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Kita masih bersama dengan Pak Budi dan juga Pak Sony selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan juga BPJS Kota Pekalongan ya. Dan kita juga tentunya masih membahas mengenai Hari Kesehatan Nasional. Seperti tadi dari awal sudah Aziz sampaikan bahwa kita tidak akan membahas tentang topik besar yang sudah diusung oleh pemerintah Republik Indonesia mengenai tema HKN tahun ini, namun kita juga akan menyinggung mengenai pelayanan kesehatan di Kota Pekalongan ya. Coba kita tanyakan terlebih dahulu ke Pak Budi nih ya, selaku kepala dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Pak Budi, kalau berbicara mengenai pelayanan kesehatan Kota Pekalongan ya, menurut Pak Budi ya, dari sudut pandang Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sendiri gimana sih? Sudah baik apa belum untuk pelayanan kesehatan di Kota Pekalongan? Silakan. Iya, saya kembalikan pada masyarakat ya. Kira-kira pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan beserta jajaran kesehatan yang ada di Kota Pekalongan itu sudah baik atau belum ya. Ini sebagai gambaran Bapak Ibu bahwa pelayanan kesehatan itu kalau ditinjau dari siapa yang menggunakan, siapa yang ini ada dua ya. Jadi kita itu membagi menjadi UKM dan UKP, upaya kesehatan masyarakat yang sifatnya public good, dan juga pelayanan kesehatan perorangan atau private good. Kalau private good itu lebih cenderung bagaimana orang yang sakit kemudian ditangani, nah itu private good. Bisa di upaya kesehatan tingkat pertama, puskesmas, klinik, ataupun dokter, atau yang lain, atau kalau bisa jadi ke rumah sakit rujukan, itu yang private. Sementara yang UKM itu yang lebih banyak tadi UKP itu pada aspek kuratif dan rehabilitatif. Sementara kita juga memberikan pelayanan yang sifatnya UKM, lebih ke aspek promotif dan preventif. Tadi Pak Sony sudah menyampaikan, kita lebih cenderung pada bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pola hidup sehat, itu promotif, preventif dengan bagaimana vaksinasi, imunisasi, dan sebagainya itu bisa dilakukan. Nah itu bagaimana masyarakat ini bisa menilai, baik itu UKM maupun UKP. Kalau kami menyadari bahwa saat ini dengan adanya pandemi COVID merubah semua tatanan pola pelayanan itu berubah ya. Jadi dengan adanya COVID ini memberikan pengalaman kepada kita, pembelajaran pada kita bahwa oh ternyata banyak yang harus dirubah pelayanan kesehatan ini. Jadi saya kira ini juga butuh penyesuaian ya, penyesuaian tidak serta-merta langsung. Tadi Pak Sony sudah menyampaikan bagaimana era digitalisasi itu bisa sebagai peluang, kesempatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi kalau saya boleh mengatakan jujur, saya kira kalau baik mudah-mudahan baik, tapi tentunya masih ada kekurangan yang harus kita benahi. Ya, Oke ya. Kembali lagi memang harus diserahkan ke masyarakat yang menilai ya Pak Budi ya. Kalau berbicara mengenai pelayanan kesehatan di Kota Pekalongan sudah baik apa tidak, mungkin dari instansi terkait berusaha untuk menjadi terbaik. Betul ya Pak Budi ya. Namun di lapangan ataupun masyarakat yang menerimanya ya diserahkan kembali tentunya ke masyarakat ya. Kemudian saya ingin ke Pak Sony nih, berbicara mengenai keluhan dari masyarakat Kota Pekalongan. Biasanya laporan keluhan yang sering dilaporkan mengenai BPJS oleh masyarakat Kota Pekalongan apa sih Pak Sony? Kalau boleh tahu dijelaskan silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan keluhan masyarakat terutama khususnya adalah keluhan peserta BPJS Kesehatan itu pada prinsipnya terbagi menjadi dua. Jadi keluhan terkait dengan administrasi kepesertaan, yang kedua adalah terkait keluhan terhadap pelayanan kesehatan atau keluhan yang diterima oleh peserta atau yang dialami oleh peserta saat mereka melakukan atau membutuhkan pelayanan kesehatan itu. Nah, terkait dengan keluhan terkait administrasi kepesertaan ini secara garis besar adalah terkait dengan hal-hal yang terkait dengan data mereka. Jadi misalkan NIK, karena kita tahu NIK elektronik, KTP elektronik itu kan di Indonesia ini kan baru gencar-gencarnya di tahun 2015-2016 sekian gitu. Jadi masih banyak peserta di sana itu yang di luar itu yang mereka NIK-nya itu belum sama. Padahal ini kuncinya adalah di NIK KTP itu. Itu. Jadi ketika NIK ini bermasalah, maka pelayanan juga akhirnya berdampak. Gitu. Kemudian juga terkait dengan keaktifan mereka terkait iuran, pembayaran iuran, kemudian
terkait masyarakat yang memang mungkin masih bisa dikatakan kurang patuh dalam hal pembayaran iuran, yang ini justru berakibat kepada tertundanya mereka ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan keluhan yang berikutnya, pada saat peserta itu melakukan akses kepada layanan kesehatan, ini masih banyak memang beberapa keluhan yang paling banyak disampaikan terkait dengan akses. Jadi bagaimana mereka itu masih kesulitan dalam memperoleh akses pada fasilitas kesehatan baik di tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan. Nah, ini terkaitan dengan akses. Ini kita melihat sistem yang digunakan adalah sistem rujukan berjenjang, di mana peserta harus dilayani dulu di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Baru ketika mereka memang fasilitas kesehatan tingkat pertama ini memang sesuai kompetensinya mereka kurang atau tidak sanggup untuk memberikan pelayanan kesehatan, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini yang sering menjadi kendala bagi peserta ketika mereka masih kurang memahami terkait alur layanan ini. Kemudian juga yang selanjutnya terkait dengan pemahaman terutama pada peserta terkait dengan apa sih yang menjadi hak mereka. Apa sih yang menjadi hak mereka ketika mereka harus membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Namun terkait dengan hak ini mereka juga harus memahami kewajiban mereka, itu terutama tadi di awal adalah pembayaran iuran. Selanjutnya adalah sistem rujukan. Apakah peserta ini mereka sudah melakukan alur rujukan sesuai dengan ketentuan. Namun di luar ketentuan-ketentuan ini, ketika masyarakat ini memang dalam kondisi emergensi, itu mereka bisa langsung akses ke rumah sakit di IGD gitu. Namun pada saat kondisi emergensi. Oke, Pak Sony, kalau tadi Pak Sony bilang bahwa mungkin banyak masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya banyak yang belum paham gitu kan ya, mengenai alurnya, mengenai rujukannya dan syarat-syarat dan lain sebagainya. Ada nggak sih sosialisasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Kota Pekalongan ya untuk masyarakat Kota Pekalongan agar paham gitu, agar tidak terjadi miskomunikasi antara pengguna ya BPJS Kesehatan Kota Pekalongan bersama dengan BPJS Kesehatan Kota Pekalongan itu tersendiri. Silakan Pak Sony. Terima kasih. Jadi terkait dengan sosialisasi ini kami sudah sampaikan. Biasanya kami menyampaikan pada saat peserta awal mula mendaftar. Ini kami sampaikan. Kami juga biasanya menyampaikan buku saku untuk ke peserta ini agar mereka memahami dan membaca terkait dengan apakah yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jika memang masih informasi masih kurang, biasanya kami di fasilitas kesehatan pun kami juga bekerja sama dengan teman-teman di fasilitas kesehatan juga terkait dengan sosialisasi juga. Dan sosialisasi ini sebenarnya adalah kewajiban kita bersama, tidak hanya dari BPJS Kesehatan, namun juga dari pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun bersinergi ya. Bersinergi untuk menyampaikan apa sih sebenarnya JKN KIS ini gitu. Jadi biar di tengah-tengahnya kan masyarakat menjembatani ya. Jadi pemerintah bersama dengan BPJS Kesehatan kemudian bersama-sama memberikan sosialisasi ke masyarakat Kota Pekalongan agar tidak terjadi miskomunikasi gitu kan ya. Komplainan dan lain sebagainya. Komplainan kan munculnya biasanya dari miskomunikasi ya. Karena tidak tahu alurnya seperti apa ya Pak Sony ya. Nah, kalau berbicara mengenai komplainan ataupun permasalahan yang biasanya muncul, kalau laporan tersendiri yang masuk ke Dinas Kesehatan biasanya permasalahan seperti apa sih Pak Budi kalau boleh tahu? Silakan. Ya, saat ini yang muncul keluhan paling banyak itu memang terkait dengan pelayanan yang menyangkut BPJS Kesehatan. Ya, jadi terkait misalnya kartu BPJS yang tidak aktif karena dinonaktifkan oleh pemerintah, kemudian mereka itu merasa miskin tetapi belum punya jaminan. Nah, itu minta jaminan tapi mereka tidak memahami prosedurnya sehingga menganggap bahwa ini kesannya pelayanannya berbelit-belit begitu. Jadi lebih banyak ke aspek administrasi sebenarnya ya. Kalau pelayanan saya kira pelayanan yang diberikan ini sudah sesuai dengan SOP ya. Artinya kita pelayanan baik itu segera semua Fasyankes ya, baik itu puskesmas maupun rumah sakit kita itu sudah terakreditasi. Sehingga kalau sudah terakreditasi itu sebenarnya jaminan pelayanan itu sudah dinilai. Jadi iya sudah dinilai bahwa oh ini sudah memenuhi standar gitu. Nah, memang
kebanyakan kalau di masyarakat itu kadang ingin kan kalau pelayanan kesehatan itu inginnya dia itu sesuai dengan keinginan dia, bukan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi kalau menyesuaikan keinginan tentunya ya kita juga agak sulit ya untuk memenuhi keinginan masyarakat. Tapi minimal kebutuhan mereka sudah bisa kita dipenuhi seperti itu ya. Jadi ini perlu digarisbawahi juga tentunya ya untuk masyarakat Kota Pekalongan terlebih khususnya bahwa pelayanan kesehatan itu bukan sesuai dengan keinginan namun sesuai dengan kebutuhan. Pak Budi kalau boleh tahu, kalau tadi kan banyak masyarakat yang belum begitu paham bagaimana akses ataupun informasinya mengenai cara-caranya dan lain sebagainya. Terus kalau umpamanya ada terjadi seperti itu, apa yang dilakukan sama Dinas Kesehatan, Pak Budi? Sebenarnya banyak OPD yang terkait ya dalam hal BPJS Kesehatan. Berarti tidak ya. hanya Dinas Kesehatan saja ya Pak Budi, ya ada di Dukcapil juga ya mengenai utamanya NIK. itu ada di Dinsos. Ya, karena yang bisa menyatakan bahwa ini orang miskin atau tidak itu adalah Dinsos ya. Jadi di samping Dinsos ada juga dari Dindukcapil. Tadi Pak Sony menyampaikan ini NIK-nya ini bermasalah begitu. Nah, belum lagi nanti keterlibatan BPJS Kesehatan sendiri. Jadi kalau masalah kesehatan saat ini, pelayanan kesehatan saat ini memang itu tadi kalau yang mohon maaf ini yang ekonomi ke bawah ini lebih cenderung bagaimana mereka ini di tatanan administrasi, tetapi kalau yang di ekonomi ke atas itu pinginnya adalah tuntutannya adalah keinginan seperti itu banyak kan. Ya. Oke, jadi kita selalu koordinasi dengan stakeholder terkait. Itu paling penting ya, Pak Budi ya. Ya. Bersinergi antara dinas satu dengan dinas yang lainnya yang berkaitan agar semuanya bisa tentunya memunculkan pelayanan yang terbaik tentunya yang diberikan oleh Kota Pekalongan dan untuk masyarakat Kota Pekalongan. Nah, mungkin saya ke Pak Sony lagi nih, berbicara mengenai komplain dan lain sebagainya, permasalahan yang muncul di masyarakat Kota Pekalongan. Gimana sih caranya alur untuk pengaduan ke BPJS tersendiri, bisa dijelaskan secara detail atau singkat mungkin nanti kita bisa sambung lagi. Silakan Pak Sony. Terkait dengan penanganan pengaduan, kami BPJS Kesehatan sebagai lembaga pemerintah sudah terpadu dengan aplikasi lapor. Jadi aplikasi lapor ini kan dikelola di bawah staf kepresidenan langsung. Jadi itu terpusat, kami bisa langsung akses ke sana. Peserta juga bisa langsung akses ke aplikasi lapor. Kemudian selain itu kami juga punya call center 165, itu bisa juga digunakan untuk penanganan pengaduan yang dimana itu nanti bisa langsung dilimpahkan ke kantor cabang kami. Itu. Di luar itu kami di rumah sakit juga bekerja sama dengan teman-teman rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kami juga meminta teman-teman ada menyediakan satu staf PIPP. Ya, dalam hal ini PIPP pemberi informasi dan penanganan pengaduan. Ini menjadi pintu pertama ketika masyarakat atau peserta ini mengakses fasilitas kesehatan, kemudian mereka ingin menyampaikan pengaduannya bisa melalui petugas PIPP ini. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah udah jelas ya, kalau mamanya ada keluhan, ada aduan, yang paling tepat adalah tadi seperti yang dijelaskan sama Dr. Sony. Silakan bisa ngadu ke portal-portal yang sudah dijelaskan tadi ya. Oke dokter, nanti kita lanjutin lagi tentunya Pak Budi, Pak Sony ya. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Nanti kita bakal lanjutkan lagi tentunya obrolan kita masih mengenai peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun 2021 ya. Tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita lanjutin lagi pemirsa, masih di program Expose, lebih dekat lebih santai. Baik, langsung saja kita sapa kembali obrolan selanjutnya. Tadi kita sudah ngobrol mengenai pelayanan-pelayanan ya. Ternyata memang untuk menjadikan ataupun menciptakan pelayanan yang baik itu kerjasama antara stakeholder, BPJS, Dinas Kesehatan ya, dan dinas-dinas lain pun itu penting banget ya Pak Budi ya. Nah, kalau kita berbicara nih Pak Budi, dalam pelayanan kesehatan ini kan seharusnya disamaratakan. Namun stigma dari masyarakat itu
ada yang berbicara atau berperspektif itu negatif gitu ataupun dibeda-bedakan gitu. Nah, bagaimana pendapat dari Dinas Kesehatan ataupun Pak Budi sendiri menanggapi stigma yang tentunya termesan di masyarakat Kota Pekalongan? Silakan. Ya, baik. Sebenarnya kita tidak pernah membeda-bedakan ya antara pelayanan bagi orang misalnya yang kelas bawah sama kelas menengah sampai atas gitu ya. Jadi di dalam pelayanan kesehatan itu tadi bahwa sebenarnya kita memberikan pelayanan itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ya, seorang ibu hamil. Ibu hamil itu butuhnya apa? Dia tidak memandang bahwa dia itu dari yang miskin sampai yang kaya. Pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil itu sama standarnya. Tidak ada. Yang membedakan itu adalah aksesorisnya sebenarnya ya. Kalau misalnya kita di kelas 1 bagaimana kelas pelayanan di kelas 2, kelas 3 itu yang membedakan adalah aksesorisnya gitu. Tapi kalau pelayanan yang diberikan oleh dokter, oleh teman-teman tenaga kesehatan itu sama sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi kita harus berpikir bahwa teman-teman nakes itu sudah, mohon maaf ini ya, sudah disumpah profesi gitu. Jadi tidak akan ada diskriminasi antara ini membeda-bedakan, tidak. Dan ini yang satu hal yang sebenarnya kalau kita lihat kartu BPJS Kesehatan itu nggak ada bedanya. Antara yang kelas 3 sampai kelas 1 itu nggak ada bedanya. Sama jadi semuanya ya, orang nggak ngerti bahwa ya. ini tuh dia kelas berapa begitu. Ya, cuman yang membedakan itu kalau dia PBI Pemda maka iurannya dibayar oleh Pemda. Tetapi yang penting dari fasilitas pelayanan kesehatan itu kan tidak membedakan itu. Yang penting mereka mendapatkan bayaran dari atau pembiayaan itu sudah ada yang jamin. Entah itu dari pemerintah atau dari masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi tidak ada istilah membeda-bedakan, itu tidak ada. Betul ya. Tapi kalau umpamanya masyarakat Kota Pekalongan ya tetap kekeh nih, orang saya kenyataannya di lapangan gitu, nyatanya aja tuh namanya BPJS atau Jamkesda ya yang dikenal oleh masyarakat luas ya dibayarin oleh pemerintah pusat, itu kok pelayanannya yang didapat tetap berbeda gitu. Contoh pelayanannya lama lah, ruangannya lebih kecil dan lain sebagainya. Gimana tanggapan dari Pak Budi menanggapi hal itu yang tentunya sudah menjadi hal lumrah keluhan masyarakat luas gitu? Saya kira standar pelayanan tadi sudah kami sampaikan. Yang penting standar itu kebutuhannya sudah bisa terpenuhi. Kemudian di dalam pelayanan kesehatan itu ya, bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa yang namanya mohon maaf ini yang dibayari atau tidak itu sebenarnya hanya terkait dengan aksesorisnya ya, kembali lagi ya, sugesti. Jadi kalau mereka persepsinya itu sudah seperti itu, maka yang menempel itu negatifnya dulu, sehingga harusnya orang-orang yang masyarakat yang seperti itu jangan terus berpikirnya saya dibayar oleh pemerintah pasti pelayanan jelek. Tidak. Jadi harusnya positive thinking dulu itu yang harus karena kalau kita itu sakit ya, orang sakit itu kan sensitif sekali gitu. Jadi kalau mendapatkan perlakuan tidak enak berbeda. Negatif thinking begitu. Jadi hilangkan. Jadi kalau selama kita sakit itu mestinya yang muncul adalah positive thinking, sehingga kita bisa ya bersyukur bisa semakin meningkatkan imun kita biar cepat sehat bisa juga. Cepat sehat. Betul gitu. Ya. Iya, jadi yang paling penting adalah mindsetnya ya, Pak Budi ya, dari awal. Jadi kalau umpamanya mindsetnya kita sudah positif, sudah benar, insya Allah juga jalannya juga enak ya Pak Budi ya. Jadi bersyukur karena memang sudah dibayarin sama pemerintah gitu kan, tidak membayar iuran setiap bulannya. Ya yang paling penting adalah kebutuhan dari kesehatan itu sama ya, fasilitas ataupun itu fasilitas itu bisa dikatakan adalah aksesorisnya ya Pak Budi ya. Karena memang kalau mempunyai fasilitasnya yang bagus ya memang harus membayar ekstra seperti itu ya. Jadi sekali lagi adalah mindsetnya nih buat pemirsa. Kemudian saya ke Pak Sony ya. Di tahun 2022 pemerintah akan melakukan uji coba kelas standar jaminan kesehatan nasional nih Pak Sony. Apakah dengan kelas standar ini bisa menjamin pelayanan kesehatan bisa merata terlebih khususnya di Kota Pekalongan gitu? Silakan. Baik.
terkait kelas standar untuk jaminan kesehatan nasional, memang diharapkan itu nanti bisa menjamin pemerataan ya. Jadi atau seperti tadi disampaikan oleh Pak Budi, tidak ada perbedaan terkait dengan pelayanan. Nah, ini sebenarnya kembali lagi ke amanat undang-undang terkait dengan SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana memang di situ di awal memang sudah disampaikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan adalah sesuai dengan kelas standar. Itu. Jadi memang sampai saat ini pemerintah juga masih mengatur atau menggodok regulasi terkait dengan kelas standar ini, bahwa memang sesuai dengan ketentuan memang harus berjalan untuk kelas standar ini, bahwa memang tidak ada lagi dibeda-bedakan tadi. Karena kalau tadi disampaikan oleh Pak Budi kelas 1, 2, dan 3 ini sebenarnya ya tadi hanya aksesorisnya saja. Kita hanya melihat bahwa untuk kelas 1, 2, dan 3 ini mungkin bedanya hanya mungkin yang kelas 1 pakai AC, kelas 2 mungkin kipas angin. Nah, jadi semacam itu, tapi terkait dengan pelayanan medis, terkait dengan kebutuhan dasar medisnya, ini sama. Bahkan mungkin dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini kondisi pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun di tingkat pertama, fasilitas tingkat pertama, ini mayoritas atau mungkin hampir sekitar 80% itu adalah pengguna BPJS Kesehatan. Jadi kalau disampaikan bahwa ini ada istilahnya pembedaan, nah ini maka mungkin harus dipikirkan kembali, karena 80% itu adalah akses ke rumah sakit itu adalah peserta JKN. Kalau itu dilakukan tidak sama dengan masyarakat yang lain, itu kan menjadi istilahnya menjadi nilai buruk juga bagi mereka. Teman-teman rumah sakit saat ini sekarang ini adalah jualannya adalah bagaimana cara mereka memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta BPJS Kesehatan. Bahkan kami pada saat melakukan kontrak kerjasama ataupun kami dalam berkomunikasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama, kami selalu mengedepankan bagaimana teman-teman di fasilitas kesehatan ini meningkatkan kualitas layanan mereka, seperti itu. Oke, ya, Pak Sony, ini berbicara mengenai kelas standar ya. Bisa dijelaskan atau tidak sih maksud dari kelas standar ini seperti apa? Dan rencanakannya kan memang apabila kelas standar ini diterapkan, sistem kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang sudah berjalan ini rencananya akan dihapus gitu kan. Biar masyarakat Kota Pekalongan paham bahwa kelas standar itu seperti ini gitu kan. Penghapusannya seperti apa? Monggo. Pak Sony. Untuk saat ini kami juga masih menunggu terkait dengan regulasinya. Teman-teman di pemerintah pusat itu masih menggodok regulasinya. Yang jelas pada prinsipnya seperti yang sudah disampaikan di undang-undang, bahwa memang saat ini kelas standar ini nanti hanya ada satu kelas, di mana tidak ada lagi kelas 1, 2, dan 3. Itu mungkin wacana di awal yang nanti akan diperjalankan, rencana awal itu mungkin adalah dibagi antara peserta untuk kelas PBI dan kelas non PBI. Jadi untuk kelas yang memang mereka adalah penerima bantuan iuran dan yang memang bukan penerima bantuan iuran. Namun itu pun juga terkait dengan fasilitas kelasnya saja, bukan yang lain. Jadi terkait dengan fasilitas atau pelayanan kesehatannya itu sama. Itu wacananya nanti mungkin untuk ke depan setelah tahun 2022, 2023 ini nanti hanya ada satu kelas saja, di mana ini juga nanti berlaku untuk iurannya, hanya ada satu single payment untuk iurannya gitu. Namun memang kita bersama-sama masih menunggu seperti apa nantinya regulasi yang pasti terkait dengan kelas standar ini. Oke, karena ini baru wacana dan rencana gitu ya Pak Sony ya. Oke, saya ke Pak Budi kembali. Pak Budi, kalau ditanya tentang hal yang harus dirubah dalam tatanan pelayanan kesehatan ya, agar tercipta pelayanan kesehatan yang baik dan merata, apa yang ingin dirubah? Atau mungkin saat ini di Kota Pekalongan pelayanan kesehatannya sudah sangat baik sekali. Silakan monggo Pak Budi. Saya kira belum ya. Kalau saya pribadi nih ya, impian kami itu yang namanya pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan itu sama kayak di hotel gitu. Ya, pinginnya sih seperti itu. Jadi dari sisi SDM, ya SDM-nya itu kalau kita masuk hotel, SDM-nya itu ramah-ramah gitu ya, pelayanannya itu excellent gitu ya Pak Budi. Sambutannya itu ya seperti itu. Jadi ke depan itu dari sisi SDM ini yang harus kita benahi dulu ya. Itu jadi, ujung tombaknya ya, kayaknya Pak Budi. Jadi bagaimana teman-teman di SDM kesehatan itu mempunyai
perilaku yang ya sangat ramah, bahwa mereka itu yang membutuhkan, bukan masyarakat yang butuh. Ya, jadi kalau misalnya apalah artinya gedung bagus dan sebagainya, ya, tapi kita bicaranya tidak hanya orang sakit ya, bahwa sebenarnya fasilitas kesehatan itu yang berkunjung itu tidak hanya orang sehat, orang sakit, tapi orang sehat pun juga bisa dalam rangka konsultasi atau sehingga check up gitu ya. Jadi harusnya ini mindset para teman-teman nakes ini yang harus dirubah, bahwa kita yang butuh masyarakat untuk sehat. Betul, ini gitu. saya setuju sekali sih sama kemudian, impiannya Pak Budi ya. ya. Yang kedua adalah bagaimana supaya tata kelola itu diperbaiki. Ya, tata kelola manajemen di dalam pelayanan kesehatan itu diperbaiki. Saya kira masih ada beberapa celah yang masih belum baik, yang nanti mestinya ini menjadi PR teman-teman di Fasiankes itu untuk bisa diperbaiki. Saya kira itu sebenarnya. Dua hal. Ini semoga dua hal ini bisa terrealisasi ya Pak Budi ya. Terlebih khusus di Kota Pekalongan ya, agar tentunya masyarakat Kota Pekalongan juga merasa nyaman, aman gitu ya. Jadi tidak malas untuk check up, tidak malas untuk periksa, ataupun tidak malas untuk rawat inap gitu kan. Karena pelayanan-pelayanan yang mungkin ya seringkali ataupun bahkan sekali dirasakan kurang mengenakan gitu dari nakes-nakes yang ada di Kota Pekalongan. Bahkan saya itu pengen punya impian bahwa ketika pejabat-pejabat di Pemkot itu sakit, dalam artinya bukan sakit, tetapi tujuan utama untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama itu adalah puskesmas sebenarnya. Bagaimana seorang misalnya ya, para kepala dinas. Jadi memberikan contoh gitu ya. Iya, jadi tapi itu kan harus dimulai dengan pelayanan di kami puskesmas itu harusnya bagus gitu, sehingga yang baik, sehingga mereka itu merasa bahwa oh ternyata pelayanan di puskesmas itu baik ya, seperti itu. Oke ya, amin, kita aminin ya buat pemirsa yang ada di rumah, semoga realisasi cita-cita harapan dari Pak Budi ini bisa terrealisasi khususnya di Kota Pekalongan, agar tentunya pelayanan kesehatan di Kota Pekalongan jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, kalau menurut Bapak tersendiri mungkin ada impian ataupun cita-cita seperti Pak Budi, atau mungkin ada hal yang ingin dirubah untuk tata pelayanan yang ada di BPJS Kesehatan, mungkin silakan. Terkait dengan pelayanan kesehatan di Kota Pekalongan, kalau dari kami sebenarnya harapannya adalah tercapainya universal health coverage. Jadi cakupan semesta. Jadi di mana di sini berarti seluruh masyarakat, dalam hal ini khususnya Kota Pekalongan, itu seluruhnya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Gitu. Tidak hanya dari atau peran dari pemerintah daerah dalam hal mendaftarkan masyarakatnya yang memang kurang atau tidak mampu, namun juga peran aktif dari badan usaha, dalam hari ini sektor swasta, maupun mungkin juga masyarakat yang secara mandiri mereka memiliki kesadaran untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Karena terkait dengan pelayanan kesehatan atau terkait dengan tata kelola BPJS Kesehatan, di sini kami tidak hanya mengelola peserta yang sakit saja, tapi juga kami membutuhkan masukan dari teman-teman peserta yang sehat. Sehat juga, oke deh ya. Semoga harapan dari Dr. Sony, kemudian juga cita-cita dari Pak Budi ini bisa terrealisasi ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Namun kita juga harus pamit nih Dr. Sony dan juga Dr. Budi gitu ya. Kita harus pamit karena waktu yang harus memisahkan kita. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah juga semoga obrolan kita pada hari ini ya, tema mengenai Hari Kesehatan Nasional dan juga menyinggung sedikit tentang pelayanan kesehatan di Kota Pekalongan, semoga bisa bermanfaat untuk Anda yang di rumah ya. Dan tidak terasa saya harus pamit undur diri. Saya Aziz Mahendra. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose lebih dekat lebih santai hanya di Batik TV. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.